Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin, kita masih di kemuliaan, keutamaan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukup bagiku Allah. Satu bentuk pengakuan. Cuman perlu ucapan juga. Ya. Perlu ucapan. Ucapan itu amal sendiri. Orang kalau ngucap ada amalnya sendiri. Ada juga dari hati lebih hebat lagi. Jadi bacaan-bacaan yang ada ini ngebacanya aja nyelamatin. Dari mana kita tahu? Yaitu ketika Nabi diundang sama tetangganya, orang kafir di Mekah. Ya. Satu hajatan. Nabi sampai rumahnya tetangganya yang kafir ini, Nabi mengatakan, ta'amukum alayya, makananmu bagiku haram. Hatta tasyhadu alla, sampai kamu baca syahadat. Akhirnya tuan rumah malu, makanannya nggak dimakan sama tamu kan. Satu ini pukulan. Baca syahadat. Nabi makan. Padahal ngucapnya nanti kita lihat. Maknanya bukan karena Allah dia ngucap. Cuman biar makanannya karena Allah enggak? Enggak. Belum lagi temennya bilang, ngapain baca syahadat? Ayo kita datangi rumahnya Muhammad. Batalin syahadatnya. Nurut sama temennya. Ini menyesal di hari kiamat. Sampai kasusnya dia disebut di Quran. Ya. Apa kasusnya? Setelah di akhirat kan udah baca tadi kan? Udah baca kan? Cuman dibatalin. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Menyesal, alangkah ruginya saya. Kenapa saya berteman sama fulan tuh? Dia yang nyuruh saya batalin syahadat. Izja'ani. Syahadat ini udah datang padaku. Saya udah baca. Ya, sudah baca. Manfaat kan?
Cuman dibatalin. Dia bacanya karena makanannya biar dimakan, tapi masalahnya dibatalin. Coba dia nggak batalin. Berarti dapat dong, dapat faedah bacaan tadi walaupun dia tidak lillahi ta'ala. Udah baca. Cuman yang lillahi ta'ala ekstra ini, lebih ini lagi. Cuman masalahnya kalau orang kafir, ada juga ya Allah, ada orang masuk Islam. Saudara baca syahadat betul-betul dari hati. Dari mana? Dari hati, toil. Dia baru masuk Islam, lu aja udah puluhan tahun di Islam kagak ikhlas-ikhlas. Ini orang baru. Ada tuh subhanallah. Ya, habis orang Islam dia sampai ditakut-takutin. Kalau saudara tidak ikhlas, ini la ilaha illallah. Jangan begitu caranya. Dia kesian belum tahu ikhlas apa, belum tahu. Ya. Dia sudah mau baca itu sudah dinilai. Nah, ini sekarang bacaan hasbunallah. Udah baca aja dulu. Dibaca dulu. Sudah. Ruwiya anna Namrud wa qaumu. Ada riwayat Raja Namrud. Raja Namrud ini raja yang berkuasa pada masanya Nabi Ibrahim. Ya. Dia diajak beriman, enggak. Malah yang ngajak mau dibakar. Jadi berarti dia tahu kalau dibakar mah artinya kasusnya lebih terkenal. Kalau cuma dimatiin aja dipentung gitu, mati. Satu negeri tahu. Karena mereka ditugasin ngumpulin kayu. Ya, yang mau ambil andil dalam pembunuh ini. Ya, berarti termasuk dapat pahala dari raja. Kan raja nyuruh. Perintah raja. Sampai api itu membumbung, kayu. Waktu nyala nggak ada yang kuat dekat. Ya, api coba kalau nyala banyak lagi. Bagaimana mau ngelempar? Akhirnya Nabi Ibrahim dilempar pakai manjanik. Manjanik apa ya? Selepetan gede. Pernah ingat selepetan? Selepetan itu batu kecil ditaruh di karet, ditarik karetnya. Biar batunya agak kelempar jauh. Itu batu. Nah ini orang gimana sih? Berarti selepetannya nggak boleh kecil dong. Harus selepetannya gede. Biar ditarik itu kayu dimiringi, ditarik ke belakang nanti kepental. Nah, itu ngelemparnya jauh. Nah, yang kelempar juga besar, berat. Itu manjanik namanya. Kalau kita apa? Ya selepetan. Bocah-bocah tuh biasa tetangga punya pohon mangga, nggak bisa diambil. Selepetin gitu. Ya iya. Amadu ilaihi. Akhirnya mereka menaruh Nabi Ibrahim diikat. Lalu ditaruh di manjanik tadi, ya selepetan besar tadi. Ala ra'sil banaya. Itu di atas gedung. Karena udah nggak bisa gedung jauh dilempar. Fayyadu diikat. Subhanallah nanti setelah masuk ke api yang kebakar talinya doang. Tali ikatannya, nyambung. Kan diikat, banyak-banyaknya tali. Ya. Itu doang yang kebakar api. Ya, bajunya nggak ada yang kebakar api. Nah, ini bajulah yang dipakai Nabi Yakub untuk mengambil berkah. Ini Nabi Yusuf kan abahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Rupanya baju ini turun-temurun. Sampai ke Nabi Yakub ngasih anaknya Yusuf. Karena dia tahu ini anak bakal jadi orang besar. Nah itu, akhirnya Nabi Yusuf ke Mesir. Tahu sekarang bapaknya masih ada. Itu baju dikirim. Ini baju suruh usapin ke wajah ayahku. Ayahnya udah hampir buta dari banyak nangis. Ya udah gak jelas pandangannya. Ini namanya mengambil berkah. Ini mulutnya kelepasan melulu nih. Minta maaf. Ya iya, ini baju berkah.
Makanya baju-baju yang dipakai orang soleh itu tidak usah baju Nabi. Sekarang kan ada tuh baju Nabi. Ada peninggalan Nabi. Antara ulama saja dulu waktu Imam Ahmad. Ini guru besar tapi tetap muridnya Imam Syafi'i. Ya. Dulu ada fitnah dari khalifah. Imam Ahmad di penjara. Memakai baju disiksa di penjara. Sudah panjang ceritanya. Walhasil Imam Ahmad bebas. Imam Syafi'i sakit. Dia kirim orang supaya baju yang dipakai Imam Ahmad yang dipakai disiksa suruh celupin ke air. Ntar airnya kirimin saya. Atas syafa, maknanya saya mengharap sembuh dari cucian baju. Kalau kita bajunya preman apaan? Ini mah bukan tambah sehat, tambah sakit kita. Tuh bayangin, dia dicelupin di air. Airnya dikemasin dikirimin imam. Gurunya minta berkah sama murid karena dilihat muridnya dia hebat. Dapat ilmu dipertahankan. Jadi dia lawan penguasa. Dia nggak mau nurut. Akhirnya di penjara disiksa. Itu namanya berkah. Ya. Peninggalannya orang baik-baik. Tidak ada masalah. Seperti Imam Subki, peninggalannya Imam Nawawi. Dia nggak dapat apa-apa, cuma nanya di mana dulu Imam Nawawi duduk, di sini duduk. Itu tempat diusap, pakai tangannya diusapin ke muka. Tempatnya duduk. Karena ini tempat cuman dipakai duduk ngaji, baca Quran, ibadah. Nggak pernah ditempati duduk main gaple. Pernah. Jadi makanya ada tempat tuh berkah. Tempat, bisa baju, bisa ini, bisa apa aja. Nah kita sekarang. Nabi Ibrahim diikat. Semua terbakar dari ikatan. Kecuali bajunya. Bajunya nggak kebakar. Berarti baju yang dipakai itu luar biasa. Punya dampak baju. Kenapa dulu ada sahabat waktu dia meminta baju Nabi. Baru Nabi pakai baju baru. Ya Rasulullah, saya mau baju. Nabi ke dalam lagi. Dibuka baju baru, pakai lagi yang lama. Sahabat ngecam. Kenapa lu minta? Nabi itu nggak pernah bilang tidak. Kayak kita tidak melulu hidupnya. Kan kesian, Nabi baru pakai baju baru lu minta. Kata dia, saya bukan mau tampil. Saya mau pakai nanti kalau saya dikubur. Nah dia pakai baju Nabi dikubur, malaikat nggak jadi mentung. Baju Nabi. Jadi subhanallah, ada ininya. Tabarruk itu ada reaksinya. Ya kalau dipikirkan apalah arti sebuah baju? Oh bukan, ini baju udah dipakai orang baik. Sampai malaikat segen. Karena ngelihat baju itu kadang-kadang punya reaksi. Contoh, ada anak ini nakal. Yang ditakutin bapaknya doang. Emaknya enggak. Ya, emaknya ngelarang kagak didengar. Ini anak kalau bapak di rumah tenang dia. Akhirnya bapaknya keluar. La ilaha illallah, gimana nih? Ibunya bingung, akhirnya baju bapaknya digantung. Tuh baju bapak. Anaknya langsung diam. Gak berani macam-macam. Jadi baju itu juga jangan bilang aja ini. Ya kan bisa jemaah. Jadi dia takut sampai bajunya bapaknya ditakuti. Atau sandalnya kali. Kan anaknya kalau bapaknya nggak ada di rumah, udah dia jungkir balik. Jungkir balik. Tapi begitu dilihat sandal bapaknya ada, langsung ngeper. Diam dia. Ya itu, jadi ada reaksi dari orang, barang aja kalau pernah disentuh orang baik itu lain. Ya iya. Sudah. Diikat manjanik sudah. Mukayyadan, terikat dibelenggu.
Wasohatis sama, maka berteriaklah penghuni langit wal ardi bumi wa mamfisan yang ada di dalamnya daripada malaikat wa jami'il khalq semua makhluk. Illa sakolain, kecuali manusia jin karena dia nggak ngelihat, nggak mengetahui. Kalau kita jin manusia uji-uji. Kalau yang lain enggak. Makanya kadang binatang tuh mendengar suara orang disiksa di kubur. Pernah ada satu orang mengikat ontahnya di dekat kuburan. Ontanya loncat, kaget. Akhirnya orang ini ngelapor ke Nabi. Ya Rasulullah, onta saya kaget. Iya, itu semua makhluk itu dengar suara jeritan orang dikubur. Makanya kita kagak sadar-sadar. Lewat kuburan kagak kedengeran. Coba kita lewat kuburan, kita dengar di pentung tuh. Orang yang nakal. Kan kita kan ini. Gak bakalan mau nakal lagi. Ya tapi kan kita diuji. Makanya kita lewat gak kedengeran. Ya mereka semuanya dengar. Kecuali manusia sama jin. Karena kita diuji. Kita biar takut kepada Allah, kita nggak lihat, takut siksa kubur, kita nggak dengar, kita nggak lihat. Kalau yang dengar mah nggak pakai ini lagi, nggak pakai. Kalau udah dengar, udah pasti sudah lebih dari nasihat. Ya. Nah iya, kecuali manusia jin, sayha teriakan satu. Ya Rabbana, semuanya ya Tuhan kami, Ibrahim, hambamu. Ya, lagi mau dibakar sama raja, sama rakyatnya semua tuh. Khalil itu artinya orang dekatmu, orang dekat. Ya memang benar yang paling dekat sama Allah masa itu Nabi Ibrahim, nggak ada yang lain. Ya. Yulko dia akan dilempar ke api. Ya, walaysa ahadun. Enggak ada satupun yang menolong manusia nih. Bayangin. Makanya ini juga pegangan buat kita. Kalau Allah nolong kita, insya Allah semua bersatu mau nyalakain kita nggak akan celaka. Kebalikannya juga. Kalau semua makhluk mau nyelamatin kita, kalau Allah bilang tidak juga. Kan enak kalau begini, cuman belum nemu nih. Belum. Masih ada yang ada orang takut sama orang. Kalau Allah bilang ini Nabi Ibrahim nggak ada satupun, enggak rajanya, enggak menterinya, enggak stafnya, enggak rakyatnya yang paling kecil, enggak ada satu yang ngebela Nabi Ibrahim, enggak ada. Enggak ada satu yang maju gitu, raja enggak ada. Ya. Makanya semua makhluk mau datang menolong, ya hambamu, enggak ada lagi yang menolongnya. Pak dan lana. Kata malaikat dan seluruh makhluk termasuk binatang-binatang ya kepingin. Makanya ada satu binatang ya dia menolong Nabi Ibrahim semampu dia. Katak kodok. Kodok ini ngambil air di danau di semuat mulutnya. Kan dia nggak bisa pakai ember. Kodok. Jadi dia ngambil air semuat mulutnya. Lalu dia deketi api sekuat dia. Lalu disemprot. Ada usaha. Mau madamin api. Allah balas niatnya kodok. Kodok tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh. Sampai anak keturunannya kodok. Sampai kiamat ya. Gak boleh kita matiin kodok. Diingat nih. Apalagi ngegoreng. Ada yang beli tuh. Kagak beres loh. Emang udah gak ada ikan, gak ada lele. Kodok digoreng. Itu. Dihormati ini. Padahal yang ngelakuin kakek moyangnya kodok. Sampai kiamat kan berarti kakek moyangnya ini kan cucunya kodok semua. Allah jaga semua. Gak boleh ya. Ini masuk ke hukum syariat. Ya. Berkah kakeknya kodok dulu ada niat nolong Nabi. Ya tolongannya mah kagak berarti. Nyemprot juga kagak sampai ke api kali. Berapa? Muatnya air di mulutnya kodok. Kira-kira bayangin berapa. Ya daya semburnya. Sembur. Paling depannya doang itu. Tapi disyukuri oleh Allah. Ada yang mau menolong kekasihku.
lawannya cecek. Cecek dari jauh niup biar tambah nyala. Makanya cecek kalau kita bunuh dapat pahala. Padahal yang niup bukan cecek sekarang. Cecek yang bayangin udah berapa lama tuh. Kesalahan engkongnya cucunya juga kena dampak. Itu kebaikan. Makanya kita tuh Masya Allah. Memang benar. Kebaikan itu anak cucu kita kadang dapat juga. Ada orang tua Masya Allah baik. Udah meninggal. Terus ada yang nemuin ini cucunya siapa? Oh cucunya Haji Fulan yang baik tuh. Akhirnya anak ini ditolong orang. Ya bisa dibantu, dikasih duit, kayak dikasih apa. Karena kebaikan kakeknya yang baik. Dia ditolong. Begitu juga kalau jahat. Sian juga salah cucu. Siapa? Ini cucunya itu tuh. Yang bikin onar melulu. Orang pasti, ini dah. Engkong lo nyusahin umat. Lu juga. Jadi kena kesian. Dia kena juga. Padahal bukan dia pelakunya. Nah iya, ini asar namanya. Asar. Itu Allah tulis. Wanaktubu ma qaddamu wa asarahum. Ini kita selalu baca di surah Yasin. Ya, qalilan dilempar ke api. Ya yulqa finnar. Tidak ada seorang yang menyembahmu selain dia. Bayangin, enggak ada yang nyembah Allah selain Nabi Ibrahim. Fa'dallana. Beri kami izin untuk menolongnya. Faqala ta'ala, silahkan. Innahu khalili, dia kekasihku. Walaysa li khalil ghairu. Dia enggak punya kekasih selain saya. Ya. Wa ana ilaihi laisa lahu. Dia enggak bakalan mau. Ya jadi akhirnya malaikat nyoba. Jibril datang, kalau kamu enggak, kata Nabi Ibrahim. Kalau kamu saya enggak mau minta tolong. Semua pada datang malaikat bagian hujan, nanti saya turunin hujan. Enggak, kalau kamu enggak, semua ditolak. Ya panista. Kata Allah kalau dia mau minta tolong sama kamu, tolongin. Kalau minta ini, iya. Pokok adintu, saya udah izinin di dalik. Walam yad'u ghairi. Dia enggak bakalan memanggil selain saya, kata Allah. Allah yakin, tahu, memang dari dulu begitu. Ya, wa ana a'lam, saya lebih tahu dia. Wa ana waliyu, saya yang menangani urusannya. Wa khallu, biarkan dia baini wa bain, antara saya dengan dia. Falamma aradu ilqa'a finnar, waktu dia sudah akan dilempar ke api, ya, atahu khazinas sama, datang penjaga langit. Faqala, in aratta, kalau kamu mau wahai Ibrahim, uhmida, saya bisa padamkan ini api. Wa ana khazinur riyah, saya yang mengatur angin. Saya bisa kirim angin mengangkat ini api, dibawa jauh. Wa qala lahu in syi'ta toyar, kalau kamu mau saya bisa terbangkan ini api di angkasa. Wa qala Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, la hajati ilaik, saya enggak punya hajat sama kalian. Beliau langsung mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah ini memang hati Nabi Ibrahim tidak menginginkan, tapi kan dibaca juga, dibaca. Dia bilang hasbiyallah, hasbi cukup bagiku Allah, dan dia sebaik-baik yang menjaga. Paling baiknya ya, yang jaga Allah, yang paling baiknya yang memelihara Allah. Ya, waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu disambung. La Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,